Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu peserta webinar. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Widya dapat kembali menjumpai Bapak Ibu pada webinar pada siang hari ini. Sebelum saya memulai openingnya, izinkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa membeli sayuran. Selamat datang para peserta webinar. Mari kita bahas peraturan perpajakan. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Mengawali awal tahun wajib pajak sudah dipusingkan dengan kenaikan tarif PPN, sistem Cortex, dan sekarang DJP menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Sesuai dengan judulnya, topik hari ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Dan yang seperti kita ketahui pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, DJP telah menerbitkan PMK 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak, di mana penerbitan peraturan tersebut artinya turut memperbaharui ketentuan mengenai pemeriksaan pajak. Dan mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang sering terjadi dan dialami oleh wajib pajak ya sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk pelajari dan pahami mengenai PMK 15 tahun 2025 ini. Nah, kira-kira di PMK 15 tahun 2025 ini apa aja sih yang baru, apa aja perubahannya, dan dampak bagi wajib pajak itu sendiri? Mungkin dari Bapak dan Ibu yang setiap tahunnya SPT-nya lebih bayar sehingga diperiksa gitu ya, atau sedang mengajukan restitusi juga, atau diperiksa terkait uji kepatuhan nih. Nah, mari simak pembahasan di webinar pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini juga kami akan menemani Bapak Ibu selama 2 jam ke depan dan akan mengupas tuntas tentang PMK 15 tahun 2025 bersama dua narasumber kita yang telah hadir. Narasumber pertama, nah kalau Bapak Ibu sering mengikuti webinarnya Enforce, pasti udah nggak asing lagi nih. Dengan Bapak Iwayan Sudiarta, selaku Managing Partner Enforce E, dan narasumber yang kedua itu ada Ibu Dewi Wikhartini, selaku Senior Manager Enforce E. Berikut kita simak CV kedua narasumber tersebut. Iwayan Sudiarta, SE, MM, CWM, BKP, Managing Partner and Founder of Enforce A Tax Consultant. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perpajakan, baik sebagai fiskus maupun profesional swasta. Iwayan Sudiarta kini adalah Managing Partner Enforce A and Founder of Enforce A Tax Consultant, sebuah konsultan pajak di Jakarta Selatan. Sebelum menjalankan praktiknya sendiri, beliau adalah penasihat pajak di Salamander Energy, sebuah perusahaan energi yang berbasis di Inggris. Beliau memiliki pengetahuan teori dan praktik perpajakan yang lengkap, seperti pajak strategis, audit pajak, pajak internasional, dan transfer pricing. Selama karir profesionalnya, ia membantu perusahaan melakukan perencanaan pajak, due diligence, juga merger and akuisisi. Menyelesaikan gelar Magister Manajemen Keuangan di University Indonesia, Iwayan Sudiarta memiliki keahlian di bidang keuangan perusahaan dan juga keahlian dalam bidang penilaian. Beliau juga memiliki Certified Wealth Manager (CWM) dari Erasmus University, Universitas Gadjah Mada, dan anggota CMWA. Beliau merupakan salah satu fasilitator CWMA untuk pelatihan Wealth Management yang memberikan materi perpajakan. Beliau memperoleh sertifikasi pajak lisensi C pada tahun 2012. Dewi Wiwi Hartini, SE MSI BKP, Senior Tax Manager of Enforce A Tax Consultant. Beliau mengawali karir menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan masa jabatan selama 18 tahun sebagai account representatif. Selama bekerja, beliau ditugaskan di beberapa kantor pelayanan pajak, di antaranya kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa, kantor pelayanan pajak penanaman modal asing 1,
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 4, dan terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 1. Setelah mengundurkan diri dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014, Dewi Wiwi Hartini melanjutkan karirnya sebagai manajer di Divisi Tax and Legal di PwC Indonesia selama 7 tahun. Sebelum akhirnya bergabung di N-Force-A sebagai Senior Tax Manager. Beliau bekerja di BDO Tax Consulting dan APBI Tax Consulting. Oke, sudah kita simak CV-nya. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Iwayan Sudiarta. Halo Pak Wayan. Halo, selamat Ya, sore, selamat siang Mbak Widya. siang Pak, sehat Pak? Ya, Ya udah gimana nih siap Pak? kita siang ini ya. Ya, isu di awal-awal tahun ini udah banyak wajib pajak sudah dipusingkan nih ya Pak dengan Cortex, dengan kenaikan tarif PPN. Terus sekarang ada peraturan lagi nih Pak mengenai pemeriksaan pajak yang bakal kita kulas nih ya Pak siang ini. Ya, ya banyak sekali mungkin hal-hal yang membuat kita harus ya tetap update ya dan tetap pusing ya termasuk ya kemarin Cortex, nanti juga saatnya SPT tahunan, setelah SPT tahunan pemeriksaan ya pokoknya akan aktif terus lah. Ya, oke Pak, tahan dulu pembahasannya nanti akan kita lanjutkan lagi. Yang kedua ada narasumber kedua kita ada Ibu Dewi Wiwik Hartini. Siang Ibu Dewi, Siang Widya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Udah siap ya Bu berbagi ilmu nih Bu sama Siap kita-kita banget, semua ini ya. siap banget Widya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mengikuti webinar kita sampai dengan selesai ya, karena pastinya topik mengenai pemeriksaan pajak ini sangat menarik. Dan pada webinar kali ini terdapat 3 sesi. Yang pertama sesi pertama dibawakan oleh Bapak Iwayan Sudiarta. Kemudian sesi kedua itu pemateri kedua itu dibawakan oleh Ibu Dewi. Dan sesi 3 adalah sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Oke, tata tertib peserta webinar. Yang pertama, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon mati. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan headset, hands-free, earphone, atau semacamnya, agar suara yang terdengar lebih optimal. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab melalui chat menu meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Yang keempat, silahkan sampaikan pertanyaan pada kolom chat Zoom, harap menambahkan nama dan instansi pada pertanyaan. Pertanyaan yang masuk akan dimoderasi oleh moderator. Yang kelima, peserta dapat mengunduh materi webinar di link yang akan kami bagikan di kolom chat pada akhir sesi. Selain itu, peserta diharapkan untuk mengisi feedback form lewat link yang juga akan kami bagikan di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja pembahasan dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Iwayan Sudiarta. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Wayan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri webinar kami pada siang hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan pemeriksaan yang terbaru, yaitu PMK 15 tahun 2025. Ini fresh from the open, ini baru saja diluncurkan, diterbitkan. Dan kita akan membahas apa saja yang berubah, apa saja yang perlu kita perhatikan terkait dengan pemeriksaan yang baru ini. Kemudian mungkin nanti terakhir akan diakhiri dengan tips ya, apa yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak, oleh Bapak Ibu semua, supaya bisa lancar menghadapi pemeriksaan ya. Jadi bagaimanapun ini adalah salah satu kewajiban kita yang harus kita hadapi, meskipun sekarang mungkin Bapak Ibu sedang ya menghadapi kesulitan juga ketika melakukan administrasi perpajakan ya terkait dengan Cortex yang belum berjalan sesuai dengan harapan ya, kemudian ditambah juga dengan waktu yang
mungkin semakin mendekati untuk pelaporan SPT. Ini pelaporan SPT masa juga mungkin masih pusing ya, nanti belum lagi pelaporan SPT tahunan. Setelah itu ditambah lagi nanti dengan pemeriksaan ya. Ya, semoga bisa dilalui dengan baik dan yang paling penting ya kita berharap Bapak Ibu selalu dalam kondisi yang sehat ya. Lalu karena kalau tidak sehat akan tambah pusing lagi ya. Semua pekerjaan jadi tidak selesai. Ya, oke, kita akan membahas pengaturan ulang pemeriksaan pajak ya sehubungan dengan terbitnya PMK 15 tahun 2025 ya. Jadi Menteri Keuangan ya dalam hal ini sudah menerbitkan PMK 15 yang akan mengatur ya ini bisa dibilang sebagai pengaturan ulang, jadi menggabungkan tidak hanya pemeriksaan PPh Badan sekaligus juga menggabungkan beberapa ketentuan misalnya terkait dengan pemeriksaan PBB dalam satu aturan. Agenda hari ini cukup banyak. Kita susun sesuai dengan sistematika dari PMK tersebut. Di antaranya adalah ketentuan umum, kemudian kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan, standar pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, hak dan kewajiban dalam pemeriksaan, baik itu hak dan kewajiban pemeriksa maupun hak dan kewajiban wajib pajak. Demikian juga pelaksanaan pemeriksaan, pembahasan temuan sementara, ini hal baru di PMK 15 2025 yang sebelumnya tidak pernah kita temukan ya di prosedur pemeriksaan sebelumnya. Lalu ada SPHP dan tanggapan SPHP serta pembahasannya, pembahasan QE, kemudian kita bahas juga sedikit terkait dengan pelaporan dan ketentuan lain-lain, lalu kita lengkapi bahasan kita hari ini dengan metode pengujian dan juga tips menghadapi pemeriksaan. Baik, saya langsung saja ke ketentuan umum pemeriksaan. Jadi perlu kita pahami di sini ya beberapa hal, misalnya terkait dengan pemeriksaan pajak. Apa sih yang menjadi definisi pemeriksaan pajak? Bapak Ibu mungkin sudah paham. Jadi saya ingin menyampaikan kembali bahwa pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pajak ini ya perlu kita garis bawahi harus dilakukan secara objektif dan profesional ya. Karena kalau tidak objektif dan tidak profesional maka akan mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang artinya bisa bersifat sewenang-wenang. Nah, ini tentu hal-hal yang ingin kita hindari sehingga pemeriksaan itu harus tetap diletakkan ya dengan landasan berdasarkan ketentuan dan dilaksanakan secara objektif dan profesional, ada standarnya. Nah, siapa yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan? Ya, kalau kita lihat di PMK 15 yang diberikan kewenangan adalah pemeriksa pajak, yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Jadi tadi sudah kita bahas definisi pemeriksaan, kemudian pemeriksa pajaknya siapa. Ya, lalu kita harus bedakan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Ya. Pemeriksaan bukti permulaan yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan ya, bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Ya. Jadi ini berbeda sifatnya dengan pemeriksaan yang secara umum kita lalui. Ya. Kalau pemeriksaan yang dibahas di dalam PMK 15 ini adalah pemeriksaan secara administrasi. Jadi bukan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan diatur oleh PMK tersendiri, yaitu PMK 1 2024 yang terkait dengan bukti permulaan. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa di PMK 15 ini menegaskan adanya pemeriksaan ulang, ya, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak ya, atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian pajak atau tahun pajak yang sama. Jadi pemeriksaan ulang ini bisa dilakukan ya, apabila dipandang memang ya, ada pajak yang masih harus dipungut atau misalnya ada pajak yang kurang dibayar ya. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang karena ada dokumen
atau data yang baru yang belum diketahui pada saat pemeriksaan sebelumnya. Nah, lalu terkait dengan kewenangan, ya, jadi kenapa DJP bisa memeriksa? Tentunya ada dasar hukumnya, yaitu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP, di mana Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan, ya, jadi ya, amanah pasal 29 Undang-Undang KUP, ya, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau kita lihat tujuan pemeriksaannya ada dua. Pertama adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua adalah pelaksanaan, ya, perundang-undangan perpajakan. Nah, pajak apa saja yang diperiksa? Ya, kita lihat di lingkup pemeriksaan, bisa satu, ya, bisa beberapa, atau seluruh jenis pajak. Ya, bisa juga mencakup satu masa pajak, beberapa masa pajak, ya, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Jadi bisa sangat luas, ya Bapak Ibu. Jadi bisa bisa satu tahun pajak, kemudian juga bisa beberapa masa pajak, bisa satu jenis pajak, ya, atau bisa semua jenis pajak. Nah, kalau terkait dengan PBB, bisa satu atau beberapa objek PBB. Jenis pajak yang diperiksa, ya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP. Nah, kalau sebelumnya kan kita mungkin secara umum yang kita kenal adalah pemeriksaan, kalau misalnya pemeriksaan lapangan, ya, pemeriksaan all taxes, biasanya yang diperiksa kan pajak penghasilan, baik itu pajak penghasilan PPh badan, kemudian juga PPh output, ya, dan juga PPN. Jadi sebelumnya belum kita kenal bersamaan, misalnya dilakukan pemeriksaan bea materai, dilakukan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, ya, atau pajak karbon misalnya, ya. Nah, tapi PMK 15 ini sudah mengenalkan jenis pajak baru yang bisa diperiksa sekaligus, ya. Jadi bersamaan pajak bumi dan bangunan. Jadi bisa saja misalnya kalau kategorinya Bapak Ibu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, kemudian juga perkebunan, perhutanan, ya, maka pajak bumi dan bangunan ini, ya, diadministrasikan oleh DJP sehingga bisa juga dimasukkan sebagai ruang lingkup pemeriksaan. Nah, kalau pajak penjualan, nah ini mungkin spesifik, ya Bapak Ibu yang bergerak di bidang pertambangan yang masih menganut rezim pajak penjualan, ya, sesuai dengan kontrak karya atau kontrak pengusahaan pertambangan batu bara PKP 2B, ya, terutama yang generasi pertama. Karena generasi pertama masih dikenakan pajak penjualan, belum PPN. Kemudian pajak karbon, nah ini nanti kalau misalnya sudah berjalan, ya, pajak atas emisi karbon. Lalu kita lanjut ke tipe pemeriksaan. Sebelumnya, ya, di PMK 17 tahun 2013, kita mengenal ada dua jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan kantor, kemudian ada pemeriksaan lapangan. Nah, di PMK 15 2025 ini diperkenalkan, ya, ini diubah, ya, sebenarnya strukturnya diubah, lalu diperkenalkan ada yang namanya pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Jadi tidak ada lagi yang namanya pemeriksaan lapangan ataupun pemeriksaan kantor. Lapangan maupun kantor tentu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji seluruh pos dalam SPT secara mendalam. Kemudian pemeriksaan terfokus menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Jadi tidak keseluruhan, melainkan satu atau beberapa pos, ya, tapi dilakukan secara mendalam. Pemeriksaan spesifik, ya, ini jenis pemeriksaan terhadap beberapa pos, ya, yang dilakukan secara sederhana. Jadi
mungkin terkait dengan kedalaman kalau di sini ya. Kalau misalnya pemeriksaan spesifik berarti tidak terlalu dalam, hanya sederhana, kemungkinan karena datanya sudah lebih jelas sehingga bisa dilakukan lebih sederhana. Nah, lalu kita lihat kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ini dilakukan apabila misalnya wajib pajak mengajukan permohonan restitusi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Atau kalau tidak restitusi dalam kasus PPA Badan misalnya SPT tahunan PPA Badan menyatakan lebih bayar. Ya. Demikian juga apabila SPT PPA Badan menyatakan rugi, jadi juga ada kemungkinan dilakukan pemeriksaan. Lalu wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Ini sifatnya post audit. Ya. Pemeriksaan dilakukan setelah diberikan pengembalian pendahuluan. Kemudian wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Jadi juga tidak bisa sembarangan mengubah tahun buku maupun metode pembukuan ya Bapak Ibu ya. Akan dilakukan pemeriksaan. Demikian juga ketika wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan corporate action, ya penggabungan usaha, peleburan, nah ini juga nanti akan dilakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau JKP atau ekspor, ya. Padahal telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Nah, ini terkait dengan kelonggaran pengkreditan pajak masukan yang diberikan kepada wajib pajak yang belum beroperasi komersial. Jadi kalau misalnya setelah ditunggu jangka waktunya belum juga beroperasi komersial, ya, maka pajak masukan yang sudah diminta, yang sudah di-refund, harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan akan dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak. Nah, Bapak Ibu, kalau kategori ini berarti terpilih ya, sebuah kehormatan. Jadi kalau misalnya seperti bank-bank menelpon ya, selamat Anda terpilih mendapatkan keringanan bunga ya, bunga sekian persen untuk KTA misalnya ya, atau misalnya untuk KPR Anda ya. Nah ini sama ya. Bapak Ibu terpilihnya, kehormatan terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko. Jadi ada yang namanya risk-based audit. Jadi DJP akan melakukan analisis risiko ya terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Ya, seperti kita ketahui sebelumnya, ada berbagai macam sarana yang bisa dipakai oleh DJP, misalnya dengan cara benchmarking, ya, membandingkan dengan average industri yang bersangkutan, kemudian juga dengan pelaporan, ya, kepatuhan pelaporan apakah sering telat, atau juga tidak pernah menyampaikan SPT. Ya. Nah ini menjadi salah satu red flag, ya, jadi red flag untuk dilakukan pemeriksaan, perlu diteliti lebih jauh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, paling simpel adalah usahakan jangan pernah terlambat ya, ataupun jangan pernah tidak memasukkan SPT. Jadi itu hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan ya, untuk mengurangi risiko terpilih ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Nah, data konkret ini apa? Data konkret ini adalah data yang sifatnya sebenarnya sudah bisa menunjukkan adanya kekurangan pajak yang harus dibayar. Misalnya, lawan transaksi menerbitkan faktur, ya. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak mengakui ya, adanya pajak masukan, ya, pembelian, ya. Atau mungkin Bapak Ibu menerbitkan faktur, ya, tapi tidak diakui sebagai penjualan. Ya. Nah, ini jelas akan mudah untuk mengetahui kekurangan dari pajak yang seharusnya dibayar. Demikian juga misalnya kalau ada bukti potong ketika dilakukan ekualisasi,
tidak sama ya, atau dilakukan misalnya gross up ya, antara PPh 23 yang dipotong dengan pendapatannya, dengan revenue-nya ternyata tidak match pendapatan jasanya ya. Tentu ini akan menjadi dasar untuk ya, menetapkan pajak yang kurang dibayar. Nah, terkait dengan PBB, wajib pajak tidak menyampaikan SPOP, sama tadi dengan SPT ya Bapak Ibu. Kalau dalam PBB berarti tidak menyampaikan SPOP. Lalu terdapat indikasi jumlah PBB yang terutang lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan SPOP yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, itu tadi kita bahas ya, pemeriksaan dengan tujuan ya, menguji kepatuhan ya, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Lalu DJP juga berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain ya. Tujuannya apa ya? Misalnya seperti pemberian NPWP secara jabatan. Kemudian demikian juga penghapusan NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan termasuk pencabutannya, pendaftaran objek pajak ya, bumi dan bangunan secara jabatan, kemudian pencabutan SKT surat keterangan terdaftar objek PBB, penyelesaian keberatan ya. Penyelesaian keberatan juga kalau dipandang perlu bisa dilakukan pemeriksaan, misalnya mengumpulkan informasi yang terkait dengan sengketa yang diajukan keberatan. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, ya, pencocokan data atau alat keterangan. Demikian juga penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Nah, ini juga termasuk baru ya, penetapan wajib pajak pemberi kerja berlokasi di daerah tertentu, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai, penyelesaian penagihan pajak, penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial, tadi sehubungan dengan pengembalian PPN, pengkreditan PPN ya, selama belum beroperasi. Dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya ya termasuk beberapa hal yang baru yang kita lihat di PMK 15 ini adalah pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan ya. Jadi sebelumnya kita belum mengenal pemeriksaan pengujian fasilitas, tapi kalau sekarang sudah ada diperkenalkan pemeriksaan terkait dengan pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga hal yang baru sebagai contoh adalah penyelesaian prosedur persetujuan bersama, penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer, advance pricing agreement ya. Jadi ini juga perlu dilakukan pemeriksaan ya. Dalam proses penyelesaian itu DJP berhak melakukan pemeriksaan misalnya ya seperti visit, kemudian juga memeriksa wajib pajak sehingga bisa menerbitkan kesepakatan harga transfer sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kurang lebih itu kriteria pemeriksaan yang ada, Bapak Ibu. Jadi ada kriteria pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan, kemudian ada juga yang bertujuan ya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya bukan sebagai pengujian kepatuhan, tetapi lebih kepada pelaksanaan beberapa prosedur atau ketentuan peraturan perpajakan. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Nah, standar pemeriksaan ini apa saja? Jadi ada 3 standar pemeriksaan, standar umum, standar pelaksanaan, maupun standar pelaporan. Standar umum ya, standar umum ini terkait dengan kondisi pribadi si pemeriksa pajak, yaitu pemeriksa pajak harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas. Jadi ini standar umum pemeriksaan yang terkait dengan si pemeriksa itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Lalu ada standar pelaksanaan. Standar pelaksanaannya ya tentu dimulai dengan persiapan yang matang, persiapan yang matang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Nah, hasil temuan harus didasarkan pada bukti yang kuat.
Ini yang penting mungkin harus diperhatikan oleh kita semua, bahwa temuan oleh pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan ya serta berlandaskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bukti yang kuat misalnya ya pemeriksa melakukan koreksi penjualan karena setelah melihat rekening koran, ya setelah menguji rekening koran, melakukan rekonsiliasi, membandingkan ternyata ada pembayaran atau uang masuk ya yang diyakini dari penjualan ya yang belum dilaporkan misalnya dalam SPT PPA Badan ya ini yang disebut sebagai hasil temuan yang didasarkan pada bukti. Buktinya apa? Rekening koran ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau misalnya analisis ya, apakah bisa dijadikan koreksi? Katakanlah current ratio satu perusahaan tinggi. Perusahaan yang diperiksa ternyata current ratio-nya di bawah. Berarti ada hal yang tidak beres ini, harusnya dikoreksi penjualannya gitu misalnya ya, karena harusnya kasnya lebih banyak, dapat uangnya lebih banyak misalnya ya. Posisi kas yang perusahaan yang sedang diperiksa auditi harusnya lebih besar karena benchmarknya ternyata besar di industri atau di perusahaan yang lain. Nah, apakah ini bisa dijadikan koreksi? Nah, kalau menurut pendapat saya ini bukan koreksi, ini baru sebatas indikasi ya, menjadi indikator atau bisa dibilang sebagai mungkin red flag. Ya, perlu didalami lebih jauh. Misalnya tadi dengan pemeriksaan rekening korannya, kemudian dengan data dari pihak ketiga, data dari faktur ya. Kalau tidak terbukti ada pembayaran uang masuk ya, di rekening koran misalnya tidak ada tambahan uang yang lain yang sudah dilaporkan, demikian juga tidak ditemukan faktur atau invoice, maka analisis current ratio tadi misalnya tidak bisa dijadikan sebagai koreksi karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Nah, meskipun misalnya sudah terbukti ya ada uang tambahan yang masuk, ya, tapi kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan juga tidak bisa dilakukan koreksi. Katakanlah uang yang masuk misalnya ya sumbangan ya. Sumbangan kan bukan objek ya, tentunya tidak bisa dilakukan koreksi. Jadi temuan itu harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dasar hukum yang memang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Nah, di mana pemeriksaan itu dilakukan? Jadi pelaksanaan pemeriksaan bisa di kantor DJP atau di KPP, bisa juga di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, bisa juga di lokasi objek PBB ya. Tempat di mana yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak harus di kantor ya, di kantornya DJP atau di kantor pemeriksa pajak, jadi bisa di tempat wajib pajak. Kemudian standar berikutnya adalah pemeriksaan ini harus dilakukan dokumentasi. Dalam bentuk apa? Yaitu kertas kerja pemeriksaan. Jadi bentuknya adalah kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dasar nanti pembuatan laporan pemeriksaan. Ya, kalau kita lihat di standar pelaporan, jadi kertas kerja ini merupakan dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Ya. Nah, setiap pemeriksaan harus diakhiri dengan ya, laporan. Ya. Entah itu laporannya nanti bisa berujung pada penerbitan SKP, atau misalnya tidak berujung pada penerbitan SKP, misalnya laporan pemeriksaan sumir. Ya. Jadi laporan hasil pemeriksaan ini memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan dan usulan pemeriksa pajak, serta memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Nah, lalu terkait dengan jangka waktu pemeriksaan ini mungkin perlu juga menjadi perhatian Bapak Ibu ya. Harus diperhatikan lebih serius karena ini juga berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Kalau sebelumnya pemeriksaan lapangan kita kenal dikasih waktu 6 bulan ya. 6 bulan, perpanjangan 2 bulan, jadi kurang lebih 8 bulan. Pemeriksaan kantor, ya,
4 bulan plus 2 bulan jadi 6 bulan. Nah, kalau sekarang berbeda. Nah, jangka waktu pemeriksaan ya, tetap sama seperti sebelumnya, dibagi dua, ada jangka waktu pengujian, ada jangka waktu pembahasan. Nah, jangka waktu pengujian ya, untuk pemeriksaan lengkap sekarang 5 bulan. Untuk pemeriksaan terfokus 3 bulan. Untuk pemeriksaan spesifik 1 bulan. Jadi 531 ya. Ya tentunya pemeriksaan spesifik jangka waktunya pasti yang paling singkat ya Bapak Ibu, karena lebih mudah, lebih sederhana ya. Jadi 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Ada perpanjangan nggak? Ya. Nah, perpanjangan diberikan hanya kalau misalnya terdapat pemeriksaan untuk grup usaha ya. Kemudian ada pemeriksaan terkait dengan transfer pricing dan transaksi khusus yang terindikasi rekayasa keuangan. Jadi diberikan perpanjangan 4 bulan. Pemeriksaan yang mana diberikan perpanjangan 4 bulan ya? Ketiga jenis pemeriksaan ini termasuk boleh diberikan perpanjangan sepanjang kalau misalnya ada case pemeriksaan grup usaha maupun transfer pricing. Tapi kalau di luar case ini pada umumnya tidak terdapat perpanjangan ya. Nah, kemudian jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sebelumnya jangka waktu pembahasan akhir ini adalah 2 bulan ya. Sekarang dipersingkat menjadi 30 hari kerja. Jadi jangka waktu pembahasan akhir sekarang sesuai dengan PMK 15 sekali lagi adalah 30 hari kerja. Dihitung sejak ya, penyampaian SPHP sampai dengan tanggal laporan. Jadi sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan. Nah, kalau tadi jangka pengujiannya, penghitungannya gimana? Jadi jangka waktu pengujian dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan. Jadi 5 bulan dihitung sejak Bapak Ibu menerima surat pemberitahuan pemeriksaan ya. Sampai kemudian dengan SPHP-nya. Ya. Jangka waktu pembahasan juga di PMK 15 ini diatur lebih singkat ya Bapak Ibu. Jadi hanya 30 hari, dari tadinya 2 bulan, sekarang 30 hari kerja ya. Jangka waktu pengujian, kalau dulu pemeriksaan lapangan dengan perpanjangan maksimal adalah 8 bulan, ya sekarang 5 bulan. Karena pada umumnya tidak bisa diperpanjang, jadi 5 bulan harus selesai. Dengan kategori pemeriksaan lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah ada pengecualian ya. Pengecualian kalau pemeriksaan spesifiknya atas data konkret, maka tidak mengikuti jangka waktu umum yang tadi ya. Tapi ya, mempunyai jangka waktu pengujian maupun pembahasan tersendiri. Seperti apa ya? Jadi kalau pemeriksaannya atas data konkret karena sudah jelas ya datanya menunjukkan adanya pajak yang belum atau kurang dibayar, maka dikasih waktu 10 hari. 10 hari kerja jangka waktu pengujian dan 10 hari jangka waktu pembahasan. Jadi tidak ada perpanjangan. Nah, kalau pemeriksaan dengan tujuan lain ya, harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan tanggal laporan. Juga tidak ada pembahasan akhir karena ini bukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan juga tidak ada perpanjangan. Jadi ini penting untuk Bapak Ibu perhatikan bahwa ada perubahan dibanding dengan prosedur sebelumnya. Ya, sekarang tidak lagi mengenal jangka waktu pembahasan 2 bulan, tapi hanya 30 hari. Sehingga ya, kita juga harus pintar-pintar mengatur waktu. Ya, artinya ketika pembahasan ini dilakukan, ya mungkin kita sudah bisa harus menyiapkan dokumen yang mungkin harus dibawa ketika pembahasan. Sehingga pembahasan ini tidak menjadi berlarut, karena kita juga harus misalnya nanti kalau misalnya belum selesai di level pemeriksaan terkait dengan dasar hukumnya, kita ya masih ada kesempatan melakukan QA, ya, sehingga kita harus punya cukup waktu juga untuk bisa melakukan QA.
Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Dewi. Saya serahkan dulu kepada Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Oke, terima kasih Pak Wayan untuk pemaparannya. Wah, banyak yang kaget ya Pak atas banyaknya perubahan-perubahan yang ada di PMK 15 tahun 2025. Apalagi terkait jangka waktu ya Pak, yang sebelumnya di Undang-Undang KUP-nya diatur 12 bulan maksimal, ini sekarang 5 bulan ya Pak. Jadi kayak Ya, udah bener-bener sangat dipersempit banget nih Pak. Wah, oke Pak. Semakin panas nih materinya, nanti akan berlanjut ke tadi sampai dengan jangka waktu, kemudian ada tanggapan tanggapan SPHP juga nanti yang akan dilanjutkan oleh Ibu Dewi. Oke, Ibu Dewi sudah siap melanjutkan materinya, Ibu? Terima kasih, Mbak Widya. Suara saya jelas ya? Oke, jelas Ibu. Waktu dan tempat Ya, dipersilakan Ibu Dewi. terima kasih Mbak Widya. Izin yang terhormat Pak Wayan dan rekan-rekan Bapak Ibu peserta webinar, saya mau menyapa dulu nih peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, tadi Pak Wayan sudah menjelaskan kayaknya hampir semua tuh ya. Tapi saya juga pengen nih menambah kekagetan Bapak Ibu ya. Dari sisi nanti pelaporan SPHP, penyampaian SPHP respon, atau nanti kita bagaimana kita QA dan sebagainya ya. Saya izin share screen. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kewajiban dan hak dalam pemeriksaan. Kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan, berarti ada dua pihak ya yang terlibat di sini. Ada pemeriksa pajak dan ada wajib pajak. Masing-masing pihak itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing ya. Pemeriksa pajak punya hak dan punya kewajiban, begitu pula dengan WP. Nah, haknya pemeriksa pajak itu akan menjadi kewajiban WP. Sementara kewajiban pemeriksa pajak itu akan menjadi hak WP. Jadi silang gitu ya. Sekarang kita mulai dari kewajiban pemeriksa pajak. Apa aja sih dia wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan. Juga pemeriksa pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan, wajib memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Pemeriksa juga wajib memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Nah, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini diatur dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP bahwa WP itu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sepanjang pemeriksa belum menyampaikan SPHP. Jadi nanti di slide berikutnya akan ada penjelasan secara detail mengenai cara-cara pengungkapan ketidakbenaran eh, SPT ini, pengisian SPT ini. Lalu berikutnya, pemeriksa juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan temuan sementara. Nah, ini nih yang baru nih, yang baru ada di PMK 15 tahun 2025 adalah pembahasan temuan sementara yang selama ini di PMK 17 tahun 2013 dan PMK 18 tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, belum pernah ada nih terminologi pembahasan temuan sementara. Lalu pemeriksa juga harus menyampaikan daftar temuan hasil pemeriksaan kepada WP. Dia juga harus memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan pemeriksa juga harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diinformasikan oleh WP kepadanya dalam rangka pemeriksaan. Nah, sekarang kalau mengenai hak wajib pajak ya, hak wajib pajak itu adalah eh, melihat atau meminjam hak dari pemeriksa ya. Hak pemeriksa adalah dia berhak untuk melihat atau mendapatkan buku, catatan, dokumen yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, dan objek terutang PBB. Pemeriksa pajak juga memiliki hak untuk mengunduh
data elektronik, atau dia juga memiliki hak untuk memasuki tempat atau ruang, juga dia untuk barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu. Pemeriksa juga berhak untuk mendapatkan informasi secara lisan atau tertulis dari wajib pajak dan dari pihak ketiga. Nah, di sini nih juga ada pemeriksa tuh berhak untuk melakukan penyegelan. Nah, nanti mengenai penyegelan akan dibahas secara detail di slide berikutnya. Lalu pemeriksa juga berhak untuk meminta bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Nah, kalau hak daripada wajib pajak apa sih? Seperti tadi, bahwa hak wajib pajak adalah kewajiban daripada pemeriksa pajak ya. Jadi wajib pajak itu berhak untuk meminta diperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak. Lalu dia juga berhak untuk meminta surat pemberitahuan pemeriksaan. Wajib pajak juga berhak untuk diberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Lalu pemeriksa itu juga wajib pajak juga berhak untuk menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam surat pemberitahuan, terutama mengenai hal-hal yang diperiksa. Lalu wajib pajak juga berhak untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. WP juga berhak untuk menghadiri pembahasan temuan sementara dan menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dalam pembahasan temuan sementara tersebut. Dia juga berhak untuk menerima daftar temuan hasil pemeriksaan, atau dia juga berhak untuk menerima SPHP. Untuk hadir dalam pembahasan akhir juga WP memiliki hak ya. Yang kemudian adalah WP juga berhak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, kalau yang ini adalah apabila ketika pembahasan wajib pajak itu masih dispute dengan pemeriksa, tapi hanya mengenai dasar hukum koreksi. Jadi hanya dasar hukum koreksi ya yang bisa dimajukan ke QA. Jadi bukan lagi kita membahas mengenai materi koreksinya, amount-nya, atau kode-kode akun yang dikoreksi dan sebagainya itu udah bukan ranahnya QA. Lalu yang berikut adalah menerima surat pemberitahuan penangguhan. Gimana sih kita tuh kapan sih akan menerima surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan itu? Apabila pemeriksaan kita itu diakselerasi, dinaikkan levelnya menjadi pemeriksaan bukti permulaan karena pemeriksa itu menemukan indikasi tindak pidana perpajakan. Next ya, kewajiban WP. Nah, WP juga punya kewajiban nih, dia harus memperlihatkan data, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan pencatatan sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, kerjaan bebas. Dia juga harus memperlihatkan untuk PPB adalah yang berkaitan dengan objek pajak bangunan yang terutang pajak. WP juga berkewajiban memberikan kesempatan kepada pada pemeriksa untuk mengunduh data elektronik. Nggak boleh WP menghalang-halangi gitu kan ya. Lalu pemeriksa pajak juga harus diberikan kesempatan untuk memasuki ruang atau barang bergerak, barang tidak bergerak yang dipandang perlu. Nah, WP juga harus memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, memberikan bantuan tenaga dan tempat. Juga dia wajib untuk memberikan data, informasi, keterangan, baik secara lisan ataupun tertulis, termasuk memenuhi panggilan pemeriksa untuk hadir di KPP. Jadi kalau ada undangan dari pemeriksa, sebaiknya dihadiri undangan tersebut untuk pembahasan di KPP. Yang berikut adalah pelaksanaan pemeriksaan. Nah, tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan ini dimulai starting point-nya adalah ketika penerbitan SP2. Penerbitan SP2, kemudian tahap berikutnya adalah pemberitahuan pemeriksaan, lalu ada pertemuan peminjaman dokumen, lalu next adalah dokumen tersebut akan dilakukan proses pengujian oleh pemeriksa. Nah, di sini seperti yang tadi Pak Wayan sudah jelaskan ya, proses pengujian ini kriteria pemeriksaannya itu
kita lihat dulu apakah dia pemeriksaan lengkap, maka dia proses pengujiannya 5 bulan, kalau pemeriksaan terfokus 3 bulan, dan pemeriksaan spesifik 1 bulan. Lalu ketika masa pengujian berakhir, 1 bulan sebelum masa pengujian berakhir, itu akan ada pembahasan temuan sementara. Pembahasan temuan sementara ini adalah hal baru ya, yang baru diterapkan di PMK 15 tahun 2025 ini. Lalu setelah selesai temuan sementara, pembahasan temuan sementara akan dilanjutkan dengan penerbitan SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Berikutnya adalah apabila wajib pajak masih ada sengketa mengenai dasar koreksi, bisa mengajukan permohonan untuk pembahasan dengan tim Quality Assurance di Kanwil. Nah, nanti kita mengajukan surat paling lama 3 hari sejak risalah ditandatangani. Surat itu harus submit ke KPP. Eh, Setelah itu akan diproses oleh tim QA di Kanwil dan wajib pajak akan diundang untuk pembahasan. Lalu setelah pembahasan dengan tim QA akan ada laporan hasil pemeriksaan. Jadi eh, laporan dari tim QA digabung dengan risalah dari pemeriksa itu akan menjadi dasar membuat laporan hasil pemeriksaan. Nah, serangkaian proses pemeriksaan ini akan ditutup dengan penerbitan SKP. Next ya. Yang berikut adalah sebentar, wait. Sekarang kita akan bahas mengenai peminjaman dokumen. Jadi wajib pajak itu wajib memenuhi permintaan peminjaman buku catatan dokumen dalam jangka waktu 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku catatan dokumen disampaikan kepada wajib pajak. Bagaimana kalau lewat ya? Kalau lewat 1 bulan gimana tuh? Nah, maka seluruh dokumen atau sebagian dokumen yang belum disampaikan dianggap tidak disampaikan, kecuali dokumen dari pihak ketiga bisa disampaikan sampai pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi, kita mulai dari kotak biru ini ya, surat permintaan peminjaman buku catatan dokumen disampaikan kepada wajib pajak. Begitu disampaikan, jam pasir akan berjalan nih. 2 minggu kemudian akan terbit surat peringatan 1 apabila belum semua dokumen disampaikan. Jadi yang bisa eh, saya garis bawahi di sini, kalau dapat surat peringatan 1, Bapak Ibu tidak perlu panik. Karena biasanya ketika kita dapat surat permintaan peminjaman buku catatan dokumen, yang pertama kita akan submit ke pemeriksa pajak adalah dokumen legal, pastikan ya. Akte pendirian, akte perubahan terakhir gitu kan ya. Lalu kita bisa juga submit seluruh SPT yang sudah kita submit via DJP online, yaitu SPT PPh Badan. Berikut FS auditnya ya, laporan keuangan yang sudah diaudit. Lalu bisa kita berikan juga PPh, SPT PPh 21, 23, 4 ayat 2, PN ya, 26, seluruh yang sudah kita submit via DJP online untuk 1 tahun pajak. Nah, untuk eh, dokumen-dokumen lain yang membutuhkan analisa lebih mendalam, biasanya kita pending terlebih dahulu kan ya, kita analisa terlebih dahulu. Misalnya untuk GL, itu kan ya kita nggak bisa juga tuh kita kasih GL mentahan ke pemeriksa ya. Kita harus lihat dulu GL itu biasanya tuh bahwa kita kita masukkan juga kita combine dengan WS audit ya dari auditor gitu kan. Jadi kan biasanya WS audit dari auditor itu dia ada adjustment ya, adjustment data entries itu jadi misalnya caje, paje. Nah, itu biasanya kita combine juga dengan data GL yang kita tarik itu. Jadi angka amount yang paling bawah itu akan tally ya, akan sama dengan FS audit, akan sama juga dengan SPT tahunan seharusnya.
Jadi tidak menimbulkan koreksi. Karena saya pernah dapat pengalaman juga dikoreksi, tapi ternyata itu adalah adjustment data entries gitu. Jadi adjustment dari auditor gitu yang dikoreksi itu. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, 3 minggu sejak surat permintaan buku catatan dokumen disampaikan kepada WP, tidak juga disampaikan dokumen seluruhnya atau cuma sebagian dokumen yang disampaikan, maka akan terbit surat peringatan 2. Nah, surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 ini akan dilampiri dengan daftar buku catatan dokumen yang belum dipinjamkan. Kemudian 1 bulan kemudian, sejak surat permintaan ini disampaikan kepada WP, apabila belum seluruhnya dokumen itu disampaikan, yang terbit apa sih? Yang terbit itu adalah BA, berita acara tidak dipenuhi atau dipenuhi sebagian permintaan peminjaman buku catatan dokumen. Dan akan dilampiri dengan daftar buku catatan dokumen yang belum dipinjamkan. Apabila wajib pajak nih sudah fulfill nih, semua udah submit data yang diminta oleh pemeriksa, dari poin 1 sampai poin terakhir semua udah disubmit. Kita wajib pajak akan dapat apa sih? Berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku catatan dan dokumen. Nah, untuk BA tidak dipenuhi atau dipenuhi sebagian permintaan buku catatan dokumen ini, itu pemeriksa tuh akan menentukan nih, dapat atau tidaknya dilakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti yang kompeten dan cukup serta standar pemeriksaan. Jika tidak nih, apabila data yang diperoleh oleh pemeriksa itu terlalu sedikit, jadi pemeriksa tuh nggak bisa nih melakukan penghitungan penghasilan kena pajak ya, maka penghasilan kena pajak akan ditentukan secara jabatan. Next ya. Nah, tadi di awal ketika membicarakan hak daripada pemeriksa pajak, itu ada bahwa pemeriksa pajak itu berhak untuk menyegel. Nah, penyegelan ini adalah untuk memperoleh atau mengamankan buku catatan dokumen termasuk data elektronik. Agar apa sih? Agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Dalam hal apa bisa dilakukan penyegelan ini? Apabila wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu. Atau WP menolak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Atau WP wakil dan kuasa daripada wajib pajak yang diperiksa tidak berada di tempat. Maka apabila 7 hari sejak penyegelan tidak juga ada izin untuk memasuki ruangan atau bantuan kelancaran pemeriksaan, dianggap menolak untuk diperiksa. Nah, di sini nih ada 2 terminologi nih, menolak dan dianggap menolak. Nah, berikutnya dibahas nih. Jika menolak pemeriksaan, WP wakil atau kuasa akan menyampaikan surat pernyataan penolakan pemeriksaan yang ditandatangani paling lambat 7 hari sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan. Itu kalau menolak ya. Kalau dianggap menolak, maka WP wakil dan kuasa yang diperiksa harus menandatangani juga surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Nah, surat pernyataan penolakan pemeriksaan ini akan menjadi dasar dari pemeriksa untuk melakukan penetapan pajak secara jabatan atau menaikkan pemeriksaan ini dinaikkan levelnya menjadi pemeriksaan bukti permulaan kalau terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Next ya. Sekarang kita akan bahas pembahasan temuan sementara nih. Nah, sekarang pembahasan temuan sementara itu, pemeriksa itu melakukan pembahasan temuan sementara hanya kepada pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Ya, jadi apabila pemeriksaan untuk tujuan lain, itu nggak ada ya pembahasan temuan sementara. Panggilan pembahasan temuan sementara itu akan dilampirkan dengan daftar temuan sementara. Dilakukan itu paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir.
Nah, gimana wajib pajak nih? Wajib pajak bisa memberikan tanggapan atas panggilan untuk pembahasan temuan sementara tersebut. WP itu bisa memberikan penjelasan, data, dokumen yang belum diserahkan, atau dokumen tambahan. Anda juga bisa memberikan juga tambahan dokumen elektronik, atau WP juga bisa menghadirkan saksi, ahli, dan pihak ketiga untuk menguatkan posisi wajib pajak. Jadi, hasil dari pembahasan temuan sementara itu dituangkan dalam dokumen yang namanya Berita Acara Pembahasan Hasil Temuan Sementara. Itu akan ditandatangani oleh WP, wakil, dan kuasa. Jika WP menolak menandatangani si berita acara itu, pemeriksa itu akan memberikan catatan. Jadi akan diberikan catatan di dalam berita acara pembahasan hasil temuan sementara. Gimana kalau WP tidak hadir pada waktu pembahasan? Pemeriksa juga akan memberikan catatan di dalam berita acara pembahasan hasil temuan sementara. Nah, setelah pembahasan temuan sementara, kita beralih ke step selanjutnya adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Jadi setelah proses pembahasan temuan sementara, proses berikutnya adalah SPHP akan diterbitkan dan akan ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan AHP. Next. Jadi penerbitan SPHP itu dilakukan setelah pembahasan temuan sementara atau jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan, maka pemeriksa itu langsung menerbitkan SPHP. Jadi SPHP itu berisi pemeriksaan secara lengkap ya, temuan-temuan yang belum disepakati dan dasar hukumnya. Nah, jadi apabila wajib pajak itu sudah hadir dalam dalam temuan dari pembahasan temuan sementara, itu akan ada banyak koreksi yang drop. Jadi koreksi yang naik ke SPHP seharusnya adalah koreksi yang belum disepakati atau membutuhkan research lebih mendalam gitu loh untuk menjawabnya atau mencari datanya, itu kayak kita butuh waktu lagi 1-2 hari gitu. Nah, itu dia bisa naik ke SPHP. Jadi diharapkan kita menggunakan waktu secara optimal ya di pembahasan temuan sementara, sehingga yang masuk ke dalam SPHP itu ibaratnya adalah koreksi yang udah sepakat untuk tidak sepakat gitulah, istilah mentoknya gitu. Lalu tanggapan WP atas SPHP. Nah, inilah yang paling dar-der-dor nih dengan terbitnya PMK 15 tahun 2025 ini, langsung di-cut tuh dari 7 hari waktu wajib pajak bisa menanggapi SPHP plus 3 hari perpanjangan, dipotong jadi sekarang tinggal 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP. SPHP respon harus disubmit ke KPP. Nah, di sini 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP. Di garis bawah ini ya. Jadi kan SPHP itu akan disampaikan kepada wajib pajak itu secara langsung atau via fax ya. Nah, jadi di hari pertama SPHP itu diterima itu kalau kalau bisa diterima pada pagi hari gitu ya, disampaikan secara langsung atau diterima oleh fax di pagi hari, di hari pertama itu, maka masih ada sisa hari yang bisa dipakai ya, berarti kira-kira 4,5 hari lah waktu untuk menjawab SPHP respon, mempersiapkan SPHP respon ini. Tapi gimana kalau wajib pajak itu menyadarinya tuh karena pemeriksa itu kirimnya lewat fax, nah jadi dia tuh baru menyadari baru sore hari. Nah, sedangkan itu sudah terhitung 1 hari tanggal diterimanya SPHP. Jadi effectively sebenarnya nih kita cuma punya waktu tuh 4 hari, 4 hari bulat gitu ya untuk mempersiapkan SPHP respon. Tuh. Tanggapan itu berupa surat sanggahan, dilampiri dengan bukti-bukti tertulis, dan penjelasan-penjelasan yang menguatkan wajib pajak. Kemudian setelah SPHP respon itu kita serahkan ke KPP ya. Nah, pemeriksa itu paling lambat 3 hari kerja sejak tanggapan SPHP itu diterima
atau berakhirnya jangka waktu 5 hari kerja tanggapan SPHP, pemeriksa itu akan mengirimkan undangan pembahasan. Jadi ini mana yang lebih dulu ya? 3 hari itu sejak tanggapan SPHP diterima atau berakhirnya jangka waktu 5 hari ya. Jadi kan mungkin aja nih wajib pajak di hari keempat dia udah selesai nih jawab SPHP responnya, kemudian langsung disubmit ke KPP, maka 3 harinya dihitung dari hari surat itu submit. Jadi nggak perlu nunggu sampai berakhirnya 5 hari eh, tanggapan SPHP. Nah, kemudian hasil pembahasan akhir ya, ketika undangan itu dikirimkan kepada wajib pajak, kemudian wajib pajak akan menghadiri pembahasan akhir kan. Hasil pembahasan akhir itu dituangkan dalam dokumen yang namanya risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak. Next. Nah, ini ya tadi sudah dibahas bahwa tanggapan SPHP disampaikan secara tertulis, dilengkapi dokumen atau data pendukung, kemudian dia harus disubmit 5 hari kerja sejak SPHP diterima. Nah, untuk pembahasan akhir itu akan diberikan undangannya 3 hari paling lama sejak tanggapan SPHP diterima, dan yang akan ditandatangani produknya itu adalah risalah PAHP, berita acara PAHP, kemudian ada ikhtisar hasil pemeriksaan. Nah, bagaimana kalau masih ada dispute mengenai koreksi, mengenai dasar koreksi? Wajib pajak bisa mengajukan surat permohonan pembahasan dengan tim QA. Nah, kalau kita mengajukan QA, maka risalah PAHP ditandatangani. Tapi berita acara PAHP dan ikhtisar hasil PAHP masih ditunda tuh penandatangannya. Tanda tangannya nanti setelah proses QA berakhir. Nah, kalau untuk penetapan secara jabatan, data dokumen keterangan pada PAHP sebatas untuk penentuan peredaran usaha dan kredit pajak. Next. Ini penting untuk diperhatikan ya. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan atas SPHP, maka pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan atas SPHP ditandatangani oleh pemeriksa pajak. Apabila WP udah datang nih, udah datang pembahasan, tapi menolak menandatangani risalah pembahasan, berita acara pembahasan akhir, dan juga IHPA, ikhtisar hasil pembahasan, maka pemeriksa pajak memberikan catatan dalam berita acara PAHP. Tapi kondisinya gimana kalau wajib pajak tidak menghadiri pembahasan? Maka risalah PAHP, berita acara, dan IHPA itu akan ditandatangani hanya oleh pemeriksa. Next ya. Nah, ini nih ada sedikit tips menyusun SPHP. Jadi, pertama, wajib pajak itu harus memahami dulu sengketa yang dijadikan koreksi. Jadi, wajib pajak itu bisa meminta kertas kerja pos yang dikoreksi, kemudian wajib pajak harus memahami dulu mengapa ada pemahaman yang berbeda ya dengan pemeriksa gitu. Nah, jadi meminta kertas kerja pos yang dikoreksi ini jangan takut ya Bapak Ibu, kita tuh wajib pajak tuh berhak untuk meminta kertas kerja atas pos-pos yang dikoreksi karena ini penting. Jadi dengan meminta worksheet, kita tuh bisa tahu detail kode akunnya yang dikoreksi itu apa aja. Lalu source-nya tuh dari mana? Dari GL mentahan tarikan dari SAP atau bisa apakah dari WS Audit ngambil angkanya, terus apakah adjustment auditor tuh sudah di-include belum oleh pemeriksa, seperti itu ya. Lalu pahami juga mengapa pemahaman pemeriksa itu berbeda. Kemudian yang kedua kita pelajari dasar hukumnya. Dasar hukum dilakukannya koreksi gitu. Jadi kita harus aware ya sama kutipan-kutipan dasar hukum yang dikutip oleh pemeriksa gitu ya. Jadi kami itu pernah punya
halaman dikoreksi atas transaksi dan pemeriksa itu naruhnya itu pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Jadi dikoreksi itu transaksi dengan vendor atau supplier, tapi ditaruhnya itu legal basisnya pasal 18 ayat 3. Nah, itu kan transaksi hubungan istimewa ya. Nah, terus kita lihat dulu apakah hubungan wajib pajak dengan vendor atau supplier ini yang transaksinya dikoreksi betul-betul memenuhi kriteria hubungan istimewa. Nah, kita riset lebih mendalam dulu, terutama bisa kita lihat dari PMK 172 tahun 2023, yang terakhir ya, PMK terakhir yang mengatur tentang transfer pricing. Nah, di situ tuh ada banyak kriteria mengenai hubungan istimewa. Jadi waktu itu eh, setelah merefer PMK 172 itu, kita argue ke pemeriksanya bahwa hubungan antara wajib pajak dan vendor atau supplier itu tidak termasuk kriteria hubungan istimewa yang disebutkan di situ. Makanya akhirnya koreksinya bisa drop. Lalu kita juga bisa lengkapi dasar hukum dengan peraturan selain ketentuan pajak, misalnya Undang-Undang PT, bisa kita masukin. Lalu kita siapkan penjelasan, susun argumen dengan sistematis, ada dasar hukumnya. Dia juga logis, padat, jelas, dan dapat diuji. Lalu jangan lupa supporting dokumen yang menguatkan posisi kita. Kertas kerja, hitungan, dan rekonsiliasi. Next. Nah ini, alur pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dimulai dari SPHP diterima ya. Eh, Tadinya itu 7 hari kerja kita bisa memberikan tanggapan tertulis, sekarang jadi 5 hari kerja. Dan disinilah perpanjangan 3 hari kerja lagi tuh udah dicoret ya, nggak ada. Nah, sejak tanggapan tertulis ini dikirim ke KPP, KPP akan memberikan undangan pembahasan paling lambat 3 hari kerja. Nah, lalu eh, tanggapan ini gimana kalau WP itu tidak menyampaikan tanggapan? Yang akan di-issued oleh pemeriksa adalah BA, tidak disampaikannya tanggapan. Nah, kalau misalnya WP tidak memberikan tanggapan tapi hadir dalam pembahasan, nanti seluruh hasil pembahasan itu akan dituangkan dalam risalah. Kalau wajib pajak masih dispute dengan pemeriksa mengenai dasar hukum, koreksi, bisa mengajukan pembahasan dengan tim Quality Assurance paling lama 3 hari kerja sejak risalah ditandatangani. Kemudian seluruhnya akan dituangkan dalam risalah tim QA. Kemudian risalah tim QA ini akan dikirimkan kepada KPP paling lambat 3 hari kerja ya untuk menjadi dasar penyusunan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan nah kalau WP-nya nggak hadir di sini nih, nggak hadir pembahasan dengan tim QA, yang akan dikirim ke KPP apa sih? Risalah tim QA, BA ketidakhadiran, dan akan menjadi dasar penyusunan BAHP dan di KPP. Lalu gimana kalau dalam tanggapan itu wajib pajak itu eh, tidak tidak setuju ya, tidak setuju dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksa, tapi dia hadir pembahasan, sama juga ya. Nanti akan dituangkan di risalah seluruh pembahasan, lalu kalau masih ada dispute dengan mengenai koreksi dasar hukum, kita bahas dengan tim QA, lalu akan dituangkan dalam risalah tim QA dan akan dikirimkan ke KPP. Kalau wajib pajak setuju dengan koreksi dari pemeriksa, wajib pajak menandatangani pernyataan persetujuan. Nah, kemudian dia bisa hadir atau nggak hadir di dalam pembahasan nih. Kalau tidak hadir dalam pembahasan, ada BA ketidakhadiran dan risalah. Kalau dia hadir dalam pembahasan, semuanya akan dituangkan di risalah dan lihat lagi alurnya ke sini nih. Kalau masih ada dispute dengan masalah koreksi, masalah dasar hukum koreksi, ya tetap dibahas oleh tim QE nih. Apabila wajib pajak mau dibahas dengan tim QE. Kalau enggak ya bisa aja langsung dari risalah kita langsung produk berikutnya adalah berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Pak. Nah, demikian. Next adalah nah ini pembahasan dengan tim QA, Quality Assurance.
Jadi, apabila wajib pajak menghadiri pembahasan akhir dan dia masih ada concern ya, masih ada dispute mengenai dasar hukum koreksi, maka wajib pajak bisa menyatakan pengajuan QA. Surat pengajuan QA disampaikan kepada Kanwil ya lewat KPP paling lama 3 hari kerja terhitung sejak penandatanganan risalah. Nah, di sini mungkin ya yang digarisbawahi ya, karena ada jangka waktu 3 hari kerja nih. Kadang-kadang ya, pernah ada pengalaman juga. Jadi kita tuh ketika pembahasan dengan pemeriksa ya kita bilang bahwa kita masih mau mengajukan QA nih, gitu kan. Jadinya pemeriksa nulis di risalahnya bahwa akan mengajukan QA. Tapi setelah itu sampai kembali ke kantor, kemudian wajib pajak itu terlupa, tidak memasukkan surat permohonan pengajuan QA ke Kanwil dalam jangka waktu 3 hari kerja. Lewat kan? Maka pemeriksa ini akan memanggil untuk menandatangani risalah PAHP, berita acara, dan ikhtisar hasil PAHP. Jadi, dianggap tidak QA. Nah, tim QA itu siapa aja sih? Tim QA itu ada satu ketua, satu sekretaris, dan 3 anggota. Dia dibentuk oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atau oleh Kepala Kantor Wilayah DJP. Jadi tergantung KPP-nya, misalnya KPP-nya PMA, berarti Kanwilnya tuh Kepala Kanwil khusus gitu kan ya. Kalau KPP-nya LTO 1, misalnya berarti Kanwilnya Kanwil WP besar. Lalu tim QA harus menyampaikan undangan kepada WP dan pemeriksa untuk melakukan pembahasan. Kemudian dilakukan pembahasan nih di Kanwil, dihadiri oleh tim QA, 5 orang ini ya, 5 orang tim QA akan hadir semua. Kemudian tim pemeriksa pajak. Nah, tim pemeriksa pajaknya kan pasti juga komplit nih ya. Satu supervisor, satu ketua tim, dan 2 anggota biasanya. Atau jadi 4 atau 3 orang lah. Kemudian wajib pajak. Nah, wajib pajaknya ini biasanya decision maker yang datang itu. Lalu mungkin staffnya. Lalu pemegang, kalau konsultan tuh biasanya kuasanya aja sih, pemegang kuasa aja yang boleh masuk ke dalam ruangan QA, karena terbatas ya tempatnya juga ya di Kanwil itu, dan pesertanya kan udah banyak juga gitu kan. Jadi karena yang dibahas itu masalah dasar hukum, maka eh, wajib pajak tuh biasanya dia udah nggak bawa dokumen banyak-banyak gitu. Lanjut ya. Sekarang kalau tugas tim QA adalah dia membahas perbedaan antara WP dan pemeriksa. Dia juga memberikan kesimpulan dan membuat risalah tim QA. Nah, terus ada pertanyaan menggelitik nih. Apakah kita harus setuju tuh dengan kesimpulan dari tim QA? Itu gimana tuh Bapak Ibu? Nanti kita diskusikan di tanya jawab ya. Next adalah bagaimana kalau hadir atau tidak hadir dalam QA. Jadi, apabila WP hadir, maka pembahasan akan dilakukan oleh 3 pihak dan risalah akan ditandatangani oleh 3 pihak. Tapi kalau WP tidak hadir, maka pembahasan akan dilakukan oleh 2 pihak dan risalah ditandatangani oleh 2 pihak, dilampiri BA ketidakhadiran wajib pajak. Jadi setelah QA, dikirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP. Nah, panggilan ini harus dipenuhi dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak panggilan. Next adalah pelaporan. Pelaporan ini, pemeriksaan itu diselesaikan dengan cara membuat laporan hasil pemeriksaan ya. Atau laporan hasil pemeriksaan sumir apabila pemeriksaan ini eh, dihentikan. Jadi pemeriksaan itu dihentikan berarti belum selesai ya pemeriksaannya. Dihentikan karena satu dan lain hal, maka produknya adalah LHP sumir, bukan LHP lengkap ya. Kalau pemeriksaan diselesaikan itu berarti seluruh step pemeriksaan sudah dilalui.
Nah, LHP ini akan menjadi dasar penerbitan SKP, SKP PBB, dan atau STP. Lalu LHP ini juga akan dilampiri dengan risalah, BA pembahasan akhir, dan IHPA. Nah, dalam hal apabila WP tidak hadir dalam pembahasan, tetapi menyampaikan tanggapan. Tanggapannya itu tidak setuju sebagian atau seluruhnya. Maka PPh terutangnya adalah berdasarkan SPHP. Sedangkan jumlah yang tidak disetujui adalah sesuai tanggapan. Nah, tapi kondisinya itu apabila WP tidak hadir dalam pembahasan dan tidak menyampaikan tanggapan, maka pajak terutangnya adalah berdasarkan SPHP dan WP dianggap setuju semuanya dengan hasil pemeriksaan. Makanya Bapak Ibu mensubmit surat tanggapan adalah hal yang penting ya Bapak Ibu. Jadi dari situ tuh kita bisa jadi hal yang bisa dilakukan untuk mendrop koreksi kita lakukan sepenuhnya ketika kita membuat tanggapan atau ketika kita pembahasan hasil temuan sementara. Jadi di dua titik itu kita bisa do our best untuk mendrop koreksi. Jangan sampai enggak gitu. Jangan sampai disia-siakan. Next adalah pengungkapan ketidakbenaran SPT. Jadi wajib pajak tadi ada hak ya, hak wajib pajak adalah bisa mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT sampai dengan eh, pemeriksa menyampaikan SPHP. Jadi berdasarkan pasal 8 ayat 5, pajak yang kurang dibayar itu yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran SPT harus dilunasi oleh WP sebelum laporan tersendiri disampaikan. Jadi kalau ketidakbenaran pengungkapan SPT ini harus menyebabkan ada pajak yang kurang dibayar ya Bapak Ibu ya. Harus ada pajak yang kurang dibayar, ingat. Nah, tapi kalau untuk SPOP bisa nggak pengungkapan ketidakbenaran? Nggak bisa ya. Kalau SPOP untuk PBB itu tidak ada dikenal pengungkapan ketidakbenaran. Dan kemudian laporan eh, laporan tersendiri akan disampaikan ke unit pelayanan pemeriksa. Kita melampirkan apa sih? Melampirkan perhitungan pajak yang kurang dibayar. Formatnya ada di lampiran PMK ini. Ada di lampiran bawah-bawahnya itu. Lalu kita juga harus, wajib pajak juga harus melampiri SSP atas pajak yang kurang dibayar itu ya. Juga harus, gimana sih juga harus melampiri SSP atas sanksi administrasi berupa bunga. Berdasarkan pasal 8 ayat 5. Jadi pasal 8 ayat 5 itu mengatur sanksi administrasi berupa bunga ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar. Dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tahunan atau jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT masa. Untuk paling lama 24 bulan, bagian dari bulan dihitung sebagai 1 bulan. Nah, proses pemeriksaan itu akan tetap dilanjutkan ya dengan mempertimbangkan pengungkapan laporan tersebut. Next adalah penangguhan pemeriksaan. Penangguhan pemeriksaan, pemeriksaan itu ditangguhkan dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan ya. Itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi dia akan diberitahukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan pemeriksaan ditangguhkan pada WP, wakil, kuasa, pegawai yang telah dewasa dari WP yang diperiksa. Dilakukan terhadap pemeriksaan pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan BUPER atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu si surat pemberitahuan pemeriksaan ditangguhkan tadi itu disampaikan
bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan buper atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Terus dokumen-dokumen yang udah dipinjam oleh pemeriksa itu akan dikembalikan pada wajib pajak dengan tanda terima. Ini adalah pemeriksaan yang ditangguhkan itu akan dilanjutkan apabila pemeriksaan bukti permulaan dihentikan. Ya, gimana sih pemeriksaan bukti permulaan itu bisa dihentikan apabila tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau wajib pajak orang pribadi yang diperiksa itu meninggal dunia. Lalu penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena tidak terdapat bukti yang cukup atau karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana di bidang perpajakan atau demi hukum karena perkara yang sama tidak bisa diadili dua kali atau tersangka meninggal dunia. Nah, alasan yang ketiga adalah terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah ya, yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan tersebut sudah diterima oleh DJP. Next ya. Pemeriksaan yang ditangguhkan itu dihentikan apabila pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau wajib pajak tersangka melakukan pelunasan. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena telah daluarsa. Nah, daluarsa ini adalah 10 tahun. Daluarsa adalah 10 tahun sejak terutangnya pajak. Yang keempat adalah terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah berkekuatan hukum tetap, inkrah. Lalu selain keputusan pengadilan yang pada pasal sebelumnya ya, dan putusan pengadilan itu sudah diterima oleh DJP. Next, penangguhan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang ditangguhkan itu bentar. Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan atau hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi pemeriksa pajak itu dia akan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dilanjutkan pada wajib pajak atau wakil dalam jangka waktu 5 hari kerja terhitung setelah pemeriksaan buper dihentikan. Atau kondisi kedua adalah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan. Atau kondisi ketiga adalah putusan pengadilan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, DJP itu masih bisa melakukan pemeriksaan setelah pemeriksaan dihentikan dengan menguji data selain yang diungkapkan oleh wajib pajak dalam ruang lingkup pemeriksaan bukti permulaan atau yang diungkapkan oleh wajib pajak dalam ruang lingkup dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain keputusan pengadilan dalam pasal sebelumnya, yang dalam ruang lingkup dilakukannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Next, pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang adalah apabila terdapat data baru atau keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Nah, apabila pemeriksaan ulang ini tidak mengakibatkan tambahan jumlah pajak yang ditetapkan dalam SKP, maka akan
tetapi itu terdapat perubahan jumlah rugi fiskal, maka DJP itu akan menerbitkan putusan mengenai rugi fiskal. Nah, keputusan mengenai rugi fiskal ini digunakan sebagai dasar untuk berikutnya. Jadi, wajib pajak harus merevisi atau membetulkan SPT tahunannya karena rugi fiskal dari terdapat revisi rugi fiskal dari tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan ulang ini berdasarkan keputusan DJP tersebut. Next adalah ketentuan lain-lain. Nah, dalam ketentuan lain-lain ini, pemeriksa diatur bahwa pemeriksa dapat melakukan penilaian. Jadi ada ya bagian penilai, staf penilai di KPP dan di Kanwil sekarang yang udah masuk join ke dalam audit. Jadi kalau audit itu ada tim pemeriksa, ada juga tim penilai yang ikut dalam tim audit itu. Jadi pemeriksa dapat melakukan penilaian dalam rangka pemeriksaan untuk menentukan nilai wajar suatu transaksi atau objek pajak. Nah, penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan harga, metode biaya, atau metode lainnya. Nah, penyampaian dokumen terkait pemeriksaan juga wajib pajak harus menyampaikan dokumen yang diminta dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu tadi sudah dijelaskan 1 bulan sejak surat permintaan data disampaikan kepada wajib pajak. Nah, dokumen itu berupa apa aja sih? Berupa buku catatan faktur, kwitansi, dokumen lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Nah, seluruh format dokumen pemeriksaan diatur detail dalam PMK 15 tahun 2025 ini. Nah, pemeriksa juga tidak dapat dikenai sanksi apabila telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan itikat baik serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Berikutnya adalah metode pengujian. Metode pengujian yang sudah kita kenal adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung adalah langsung membandingkan antara pos-pos yang diperiksa dengan buku catatan dokumen yang terkait dengan pos yang diperiksa. Kalau metode tidak langsung itu apa sih? Metode tidak langsung itu biasanya terdiri dari transaksi tunai dan bank, sumber penggunaan dana, penghitungan rasio, satuan atau volume, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih atau net worth. Nah, dua yang terakhir ini yaitu penghitungan biaya hidup dan pertambahan kekayaan bersih itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan wajib pajak orang pribadi. Pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak itu bisa menggunakan 1 atau lebih metode tidak langsung. Tapi ada syaratnya ya, metode tidak langsung itu bisa digunakan apabila metode langsung tidak dapat diterapkan. Atau metode tidak langsung ini digunakan untuk mendukung metode langsung. Jadi dia pemeriksa pakai dulu metode langsung, baru pakai metode tidak langsung untuk menguatkan koreksinya. Juga pemeriksa juga harus memiliki bukti nih bahwa metode tidak langsung itu tidak dapat digunakan. Kalau dia langsung menggunakan metode tidak langsung, dia harus mengcapture buktinya bahwa metode langsungnya nggak bisa diterapkan, nggak bisa digunakan dalam kondisi wajib pajak ini. Nah, lalu pemeriksa pajak juga bisa menggunakan 1 atau lebih metode tidak langsung dalam pemeriksaan. Berikutnya, teknik-teknik pemeriksaan yang selama ini dikenal adalah pemanfaatan informasi dan eksternal Direktorat Jenderal Pajak, ada pengujian keabsahan dokumen, evaluasi, analisis angka-angka, lalu ada penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, kemudian ada ekualisasi dan rekonsiliasi. Lalu ada juga teknik pemeriksaan, permintaan keterangan dan bukti. Lalu ada juga konfirmasi. Konfirmasi ini dulu ya, sekarang udah pre-populate. Jadi konfirmasi ini untuk pajak masukan sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian ada inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran perhitungan matematis, wawancara, uji petik atau sampling, teknik audit berbantuan komputer, TABK, dan teknik pemeriksaan lainnya. Sekarang kita ke tips menghadapi pemeriksa pajak nih. Yang terakhir nih. Apa aja sih tips-tipsnya? Nah,
Jadi untuk menghadapi pemeriksaan pajak itu kita harus yakin dulu Bapak Ibu, kita harus administrasikan dengan baik seluruh dokumen. Dia harus tersimpan dengan rapi dan mudah diakses. Jadi seluruh dokumen ya, misalnya untuk dari purchase order, kemudian ada invoice, kemudian ada faktur, lalu ada nota retur, if any ya, kalau ada, kemudian ada bukti uang keluar, pembayaran ya, bukti pembayaran. Nah, semuanya teradministrasikan dengan baik dan mudah diakses. Jadi ketika pemeriksaan kita nggak kocar-kacir nyarinya, gitu ya. Lalu wajib pajak juga harus memahami hak dan kewajibannya. Nah, salah satu hak wajib pajak adalah untuk didampingi oleh kuasa atau konsultan pajak. Nah, ini penting nih. Jadi kan kita tadi udah tahu ya jangka waktu menjawab SPHP respon itu 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP. Nah, jadi effectively cuma 4 hari kerja. Nah, dengan adanya konsultan pajak, jadi akan membantu meringankan, akan membantu menambah tangan Bapak Ibu nih. Jadi supaya kita bisa fulfill memberikan hasil yang terbaik dalam 5 hari kerja sejak diterimanya SPHP, harus kita siapkan SPHP respon. Dan kemudian Bapak Ibu wajib pajak juga harus bersifat kooperatif nih kepada pemeriksa pajak. Percayalah komunikasi yang baik itu akan berpengaruh sangat dalam pemeriksaan ya. Jadi kita bersifat kooperatif, kita berikan informasi yang jujur dan transparan. Lalu kita juga bisa jika diperlukan melibatkan profesional, konsultan pajak dan ahli hukum pajak untuk membantu selama proses pemeriksaan. Lalu yang ini penting juga nih, dokumentasikan setiap tahapan. Jadi catat setiap tahapan pemeriksaan, tanggal pertemuan, nama petugas, dan informasi penting lainnya. Nah, di sini jadi kalau kita menyampaikan dokumen kepada pemeriksa, apabila kita menyampaikan langsung, maka setelah itu tuh kita bikin minutes of meeting. Bahwa hari ini sudah disampaikan dokumen 1, 2, 3 gitu kan. Lalu ada pertanyaan dari pemeriksa 1, 2, 3 kemudian. Lalu apakah ada juga dokumen tambahan yang diminta oleh pemeriksa gitu kan? Apakah ada temuan awal yang sudah dibelas oleh pemeriksa gitu kan? Pemeriksa udah nanya ini, misalnya untuk ada nih kita udah ketemu untuk import nih untuk beberapa SSP import ini kok belum ada NTPN-nya gitu, udah ada listnya. Nah itu kita tuangkan semua dalam minute of meeting. Atau kalau kita menyampaikan dokumennya via email. Nah, via email itu juga ada baiknya setiap kita menyampaikan dokumen via email, kemudian email itu kita PDF-kan, kita masukkan sebagai PDF di dalam kita list gitu untuk dokumen pemeriksaan gitu. Jadi segala dokumentasi pemeriksaan ini penting apabila pemeriksaan itu nanti naik ke tahap litigation yang selanjutnya, misalnya keberatan. Nah, jadi runutannya kita jelas nih, bukti-bukti bahwa kita udah support dokumen ini itu tuh udah jelas ada minute of meetingnya, ada bukti email yang udah kita PDF-in, jadi kita nggak baru nyari-nyari lagi nih email kayaknya tanggal berapa yang email ke pemeriksa waktu itu. Gitu. Jadi semua udah PDF-kan dengan rapi. Lalu tanggapi dengan cermat nih setiap temuan dari pemeriksa ya. Seperti saya bilang tadi, kalau pemeriksa ngasih temuan awal nih, misalnya eh, apa ada nih ekspor-ekspor yang kok nggak ada PEB-nya nih, ini listnya gitu kan, list ekspor, kok nggak ada NTPN-nya gitu misalnya. Nah itu kita bisa, oh kita cariin terlebih dahulu nih, oh ini PEB-nya, ini misalnya cara menghitung ekspornya itu harusnya FOB atau gimana, langsung kita fulfill dulu nih. Jadi kita drop semua temuan-temuan awal dari pemeriksa. Jadi nggak masuk semuanya numpuk, jadi dari nggak masuk semuanya numpuk menjadi di pembahasan sementara atau bahkan di SPHP gitu. Jadi nanti kita kayak membangun candi gitu, karena waktunya kan mepet banget ya. Terus yang berikutnya adalah jaga komunikasi nih. Nggak apa-apa banget loh Bapak Ibu kalau setiap misalnya ya 10 hari sekali atau 2 minggu sekali kita tuh apabila lagi ada proses pemeriksaan kita WA pemeriksanya.
Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana proses pemeriksaan kami gitu kan, perusahaan kami, apakah ada lagi supporting dokumen yang bisa kita bantu gitu? Apakah ada udah temuan yang bisa kita bantu cariin gitu kan? Atau kalau memang Bapak Ibu pemeriksa membutuhkan kehadiran kami bersedia gitu. Itu nggak apa-apa banget. Malah pemeriksa akan merasa dihargai ya kalau kita tuh sering bertanya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah jangka waktu ya, perhatikan benar-benar jangka waktu karena memang dengan terbitnya PMK ini jangka waktu pemeriksaan itu menjadi semakin ketat. Keterlambatan itu akan berakibat negatif bagi wajib pajak. Demikian penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Widya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi pemaparannya. Begitu detail ya Bu, dan apa namanya PMK 15 ini, PMK 15 tahun 2025 ini ada beberapa poin perubahan yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Wayan. Mungkin sekilas membahas mengenai PMK 15 tahun 2025 yang poin-poin perubahannya saja. Terkait ruang lingkup jenis pajak ya. Sekarang tuh bisa dikenakan juga atas bea materai, PBB, terus juga ada pajak penjualan, terus ada pajak karbon. Kemudian juga sekarang di PMK 15 tahun 2025 ini sudah tidak ada pemeriksaan lapangan dan kantor, melainkan diganti menjadi ada tiga tipe pemeriksaan sekarang, ada lengkap, terfokus, dan spesifik. Yang berubah juga mengenai itu yang sebelumnya 12 bulan, sekarang dibagi tuh. Sekarang yang lengkap 5 bulan, terus terfokus 3 bulan, terus yang spesifik 1 bulan. Kemudian juga tanggapan SPHP yang sebelumnya 7 hari, kemudian bisa perpanjangan 3 hari, sekarang sudah berganti. Sudah berganti menjadi 5 hari dan tidak ada perpanjangan. Terus di PMK 15 tahun 2025 ini juga sekarang ada penambahan ya, penambahan temuan sementara, tapi ini untuk yang uji kepatuhan, dan ini dilakukan maksimal 30 hari sebelum pengujian berakhir. Mungkin garis besar PMK 15 tahun 2025 yang bisa diperhatikan itu ya, mengingat jangka waktu pemeriksaan semakin sempit, mungkin Bapak Ibu yang apabila sedang dilakukan pemeriksaan gitu ya, lebih mengoptimalkan menggunakan waktu, terus secara pengadministrasian juga lebih rapi supaya ketika data-data yang diminta oleh pemeriksa nggak pusing nyarinya.